Ya, alhamdulillah pada hari ini pertemuan kita ketiga yang seharusnya sudah kita sampaikan juga melalui yang sinkronus ya melalui Island dan tentunya Anda sudah mempelajari, mencoba berdasarkan dari video yang sudah direcord sebelumnya di kelas yang sebelumnya. Nah, tentu pada hari ini eh, kita mencoba mereview apa yang sudah disampaikan melalui tutorial video dan tentu juga exercise atau latihan yang Anda kerjakan minggu lalu yang sudah dikirim melalui via email. Dan mungkin ada beberapa yang terlambat karena masalah sinyal dan eh, kendala lainnya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan waktu kita cukup ya, karena memang ini seharusnya lebih banyak kita latihan di rumah dan tentu yang ada beberapa yang perlu saya tekankan kepada saudara terkait dengan manajemen dan analisis data ini. Dan tentu terkait dengan setelah UTS ini kita fokus ke analisis data. Nah, sesuai dengan apa yang kita bahas sudah kita kirim. Saya tidak banyak-banyak memberikan secara teori. Karena gini, ini yang paling penting ya, biar Anda paham apa makna dari analisis data itu sendiri. Jadi kalau secara prinsip ya, requirement untuk manajemen dan analisis data itu kan seharusnya Anda lulus dan seharusnya minimal itu setidak-tidaknya B untuk biostatistik inferensial. Karena itu menjadi ya, semacam requirement dan juga ya prasyarat yang seharusnya itu dipenuhi dulu. Karena tidak banyak kita mengulang bicara statistiknya, tapi lebih banyak aplikasinya. Nah, dalam konteks analisis data, tentu kita mencoba melakukan yang namanya inferensial. Kenapa katakan inferensial? Tentu bagaimana sampel yang kita peroleh ini supaya kita bisa estimasikan ke populasi. Itu sebenarnya makna dari analisis data yang kita gunakan. Bukan berarti yang kita tampilkan nanti adalah parameter ya setidak-tidaknya gini. Yang kita interpretasikan bukan parameter sampelnya, tapi adalah parameter di populasinya. Karena apa? Tidak mungkin kita menggunakan idealnya tidak mungkin semua populasi kita ambil dalam konteks penelitian. Makanya statistik atau biostatistik sebagai tools bisa menginferensikan gitu. Makanya disebut istilah inferensial itu artinya kita bisa menyimpulkan ada di populasi dan berapa di populasi. Meskipun yang kita ambil hanya adalah sampel seperti itu. Nah, ini penting sekali dalam konteks nanti ujian, ini harus jadi dasar bagi pertimbangan kenapa kok kita melakukan analisis, kenapa kita menggunakan biostatistik di dalam mendapatkan informasi itu terkait dengan populasi. Ya karena tadi alasannya apa? Keterbatasan kita, tidak mungkin kita melakukan penelitian mengambil seluruh populasi, bicara biaya, tenaga, waktu. Nah, ada ilmunya biostatistik untuk bisa melakukan inferensial tadi. Saya sebut dengan biostatistik inferensial. Ketika parameter sampel yang kita ambil, ya bisa kita estimasikan parameter yang ada sesungguhnya di populasi. Nah, tentu konteks manajemen analisis data kan sebuah proses yang panjang. Anda sudah melakukan tahapan itu dari sebelum UTS itu bicara manajemen data, mulai seharusnya data itu bagaimana dikumpulkan, ya termasuk juga mengolah, nanti dianalisis, termasuk juga menyajikan. Nah, ujung-ujungnya itu adalah bagaimana data atau raw data yang kita dapatkan ini bisa menjadi sebuah informasi. Makanya transformasi itu dibutuhkan yang namanya statistik. Nah, sebenarnya konsep manajemen dan analisis data itu kan memang ketika kita memilah antara manajemen dan analisis, ditambah lagi satu lagi adalah interpretasi data, ini satu yang berbeda. Makanya nggak bisa dicampur aduk.
Nah, makanya juga aplikasinya juga berbeda. Nah, Epidata sebenarnya lebih konteks ke manajemen data. Nah, intinya adalah bagaimana hard copy yang kita ambil, apalagi dengan saat sekarang itu kan sudah ada Google Form dan lain-lain. Kalau dulu orang kan enumerator butuh hard copy, kita bawa kuesioner dan kita mewawancara, terus kita rekap dan kita entry. Nah, betulnya yang namanya data entry. Nah, ini jadi soft copy dan kita masuk ke analisis ke SPSS, Stata dan lain-lain aplikasi untuk analisis dan menjadikan informasi. Nah, ini menjadi penting karena banyak mahasiswa yang tidak paham perbedaan antara manajemen dan analisis ini. Nah, mudah-mudahan setelah Anda mendapatkan mata kuliah ini Anda paham. Nah, coba bedakan. Ini kan istilahnya Pak spreadsheet di dalam Excel atau SPSS. Nah, biasanya mahasiswa mengentri datanya di sini. Nah, kalau dalam analisis data, sebenarnya konteks ini haram hukumnya. Artinya di sini ini bukan data entry. Data kalau sudah masuk ke dalam SPSS ini, ya Anda tinggal analisis. Nah, entry datanya ya seharusnya di Epidata. Nah, kalau mau, ada namanya aplikasi, kalau SPSS ada namanya SPSS Data Entry. Nah, screenshotnya seperti ini. Artinya apa? Dia mengentrinya tetap ke bawah seperti bagaimana kita mengentri di Epidata. Tapi hasilnya nanti seperti spreadsheet ini. Nah, tapi kan ini kan juga berbayar, itu jadi kendala. Makanya Epidata menjadi sebuah solusi dalam hal ini. Nah, sama juga banyak mahasiswa mengentri data di SPSS. Ini bukan entry data. Tapi kalau cuma sampelnya misalnya kayak di sini 15 ada 2 variabel A dan B ya nggak ada masalah, tapi Anda bayangkan ada 100 variabel dengan responden 1000 ngentri di Excel ya mabok itu nggak mungkin. Pasti human error-nya tinggi dan kesalahan entry juga tinggi dalam hal ini. Nah, makanya ini sudah diajarkan oleh mungkin tim yang sebelumnya sebelum UTS dulu ini saya tidak banyak ke sini. Nah, saya masuk ke analisis. Nah, ini kan memudahkan kita. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu kita kerjakan di analisis data. Dia adanya di data entry. Dan itu kita sudah bisa minimalkan dan seharusnya tidak dikerjakan. Nah, salah satunya itu adalah kriteria ketika ada variabel yang sifatnya kategori. Nah, ini seharusnya kita sudah kerjakan di manajemen data dan tinggal di SPSS akan lebih mudah dalam hal ini. Nah, ini analisis nanti kita lihat perbedaan-perbedaan yang lain, aplikasi yang lain selain SPSS ini. Dan juga ada Info 7 juga familiar dalam kita menganalisis. Nah, saya masuk ke tahapan analisis. Jadi setidak-tidaknya pertama adalah mampu membedakan ini. Apa beda antara manajemen, analisis, dan interpretasi. Nah, mudahnya saya kasih kuncinya adalah kalau bicara manajemen itu bicara bagaimana kita mendokumentasikan data, memanage-nya. Kalau bicara analisis, sederhana saja, kata kuncinya adalah bagaimana menyederhanakan data itu dari data yang sudah kita organize seperti itu. Nah, sedangkan interpretasi data, bagaimana informasi yang diperoleh dari analisis itu dia bermakna dia. Bermakna artian di sini adalah bukan signifikan, ingat ya itu ya. Bukan signifikan, tapi bermakna ada yang makna dalam hal itu kita mendapatkan lebih dalam lagi. Jadi lebih dalam lagi itu tidak cukup hanya konteks kita memahami statistiknya, tapi juga memahami konten yang akan kita analisis. Gitu. Nah, disinilah perbedaan antara ketika Anda ada sebagian dulu kalau di mahasiswa S2 itu, Pak, saya nggak sanggup karena saya gaptek, Pak. Saya upahin ke orang untuk menganalisis data. Ya, Anda tidak punya value membedakan antara tukang menganalisis data dengan Anda yang mahasiswa yang memahami kontennya. Ya kalau hanya bicara teknisnya, Anda tinggal buka YouTube, tinggal klik ini, klik itu, ya Anda bisa mengerjakan. Tapi menemukan makna interpretasi itu membedakan antara Anda dengan yang tukang
rental komputer yang bisa menganalisis data dengan Anda mahasiswa yang belajar manajemen dan analisis data. Nah, itu perbedaannya antara makna dan bicara teknikal di dalam kita menganalisis. Nah, sekiranya Anda tinggal baca saja yang sudah ada kita di bahan. Nah, dua menjadi dasar nanti dalam analisis bicara deskriptif dan analitik. Ini sudah Anda lihat videonya, dan perbedaan tentu kalau bicara deskriptif ya tentu Anda hanya menggambarkan satu variabel atau karakteristik sampel ini atau di dalam populasi nantinya. Sedangkan kalau analitik ya artinya sudah menganalisis ya artinya dua variabel atau lebih. Apa yang disebut dengan apakah variabel independen dan dependen, atau variabel bebas atau terikat dalam hal ini. Itu sudah konteks di dalam analisis. Dia beda juga nanti. Ada yang kadang-kadang kita menganalisisnya dua variabel, Pak, tapi itu nggak analitik. Ada juga, karena hanya ya berdasarkan seperti itu, hanya memilah saja karakteristik itu, tapi tidak menguji hubungan atau perbedaan. Jadi intinya adalah ada ya menguji atau menilai atau memverifikasi dalam hal ini antara dua variabel bebas dan terikat itu, atau independen dan dependennya. Makanya salah satunya kalau kunci analitik ya bagaimana kita memverifikasi atau menguji hipotesis itu. Nah, ini tahapannya. Nah, tentu dalam konteks ini kita hanya membatasi antara univariat dan bivariat. Nah, kalau Anda nanti tertarik bicara multivariabel dan multivariat, Anda bisa mengambil mata kuliah analisis multivariat nanti, ketemu lagi dengan saya dan timnya kalau Anda ingin mau, karena memang yang kita wajibkan hanya peminatan epidemiologi. Nah, sedangkan yang lain juga bisa diambil istilahnya mata kuliah pilihan nanti. Anda bisa ikut lagi untuk mendalami. Nah, analisis tidak terlepas Anda harus memahami jenis data dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk Anda langsung, tapi harus paham data. Data itu dibagi dua, bicara kategorik dan numerik. Sederhananya mudah kita membedakan. Kalau kategorik itu ya ada juga menyebutnya kata. Kategorik berarti kan dia punya kriteria. Kalau numerik udah jelas sifatnya itu adalah data. Ya, artinya kalau dalam ukuran dia sifatnya rasio, artinya benar-benar data dari perhitungan atau pengukuran dalam hal ini. Belum dibuat kriterianya. Sedangkan kalau kategori kan namanya kata, ya artinya sudah ada kriteria itu. Bisa nanti klasifikasinya ordinal atau nominal. Nah, kenapa ini penting? Karena ini salah satu dasar mempertimbangkan nanti uji statistik apa yang akan kita gunakan. Apalagi membedakan antara mana yang independen, mana yang dependen. Nah, dan ini skala ukur, dan ini harus ya bukan, kalau menurut saya bukan di luar kepala, tapi di dalam kepala Anda harus paham ini. Tingkatan yang paling tinggi adalah rasio, sedangkan yang paling rendah adalah nominal. Usahakan kalau Anda melakukan penelitian, ukurlah pengukuran itu di level rasio, jangan di level paling bawah atau nominal. Kenapa saya katakan? Kalau di dalam manajemen data atau analisis, rasio merubah ke interval ordinal itu kan lebih mudah dan memungkinkan untuk diturunkan levelnya. Tapi kalau sudah diambil perbedaannya nominal klasifikasinya, itu nggak mungkin untuk kita meningkatkan jadi ordinal, interval, apalagi rasio. Nah, sederhana saja misalnya, contoh misalnya tinggi badan. Kalau Anda langsung membuat di kuesionernya tinggi badan 160 dengan tinggi badan 100 lebih dari 160. Dan Anda tidak tahu berapa sebenarnya tinggi badan si responden itu, karena Anda sudah langsung mengklasifikasikan di awal menilainya gitu. Sama juga berat badan. Nah, kalau bisa ya kita ukur saja tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Klasifikasi itu nanti kita olah di tahapan analisis. Tapi jangan langsung dinilai nanti adalah oh ya ini yang tinggi, ini rendah ya. Agak sulit kita untuk mendetailkan nanti. Ini bisa saja nanti di dalam di populasi dia akan menjadi homogen. Jadi tidak ada sebenarnya yang tinggi badan yang di atas 160, ternyata hanya di bawah 160 aja. Berarti apa? Bukan tinggi badan bukan menjadi sebuah variabel, karena
dan dinilai di populasi dia homogen. Nggak ada sebenarnya variasi antara yang lebih dan kurang dengan 160 cm tadi. Itu contoh nanti di skala ukur. Nah, ini hati-hati karena ini sengaja kita kasih huruf besar ini, jangan memulai data kalau Anda belum yakin data Anda sudah benar. Karena ini sangat berisiko sekali. Tidak sedikit juga kakak kelas Anda ujian skripsi ulang lagi ke lapangan. karena apa? Datanya tidak bisa dipercaya karena ya mungkin mengcleaning datanya tidak benar, manajemen datanya dibuat masih manual, jadi human error-nya tinggi. Sebagai contoh saja, pernah dulu kasus ini juga ada di sini nanti bisa kita lihat. Kebetulan respondennya diambil ya kayaknya unitnya ya, household ya atau rumah tangga. Responden laki-laki. Ternyata ada kelompok pertanyaan, apakah Anda hamil? Jawabnya iya, kan lucu itu. Jadi kaget juga kita, kok ada responden laki-laki yang hamil gitu. Karena pas dianalisis diklasifikasikan ini, nah itu sebagai contoh akhirnya nggak ketika satu ya kadang-kadang kan berkilahnya gini Pak, kilaf Pak ini ya. Tapi yang berikutnya ada lagi kan, nah ini udah mulai data tidak dipercaya. Ya sama juga gitu. Ketika pertanyaan berapa batang Anda apakah Anda merokok? Jawabnya tidak. Ketika ada pertanyaan berapa batang Anda merokok? Ada jawabannya 24. Nah, di awal dibilang tidak merokok, tapi pertanyaan berapa batang merokok itu dijawab seperti itu. Nah, ini contoh cleaning data tidak benar atau datanya di entry mengada-ada. Oke, nah terus ini yang paling penting data di klasifikasikan lebih dulu kategorik, numerik dan bagaimana kita membuat labelnya ini. Nah, label ini seharusnya kan tadi saya katakan di manajemen data sudah selesai seharusnya. Jadi tidak perlu kita membuat lagi nih kalau manajemen data Anda bagus gitu. Nah, terus juga salah satu itu kadang-kadang yang namanya ya seharusnya ini tidak perlu kita lakukan pembersihan data ini kalau manajemen data kita benar gitu. Tapi kalau ragu ya kita lakukan yang mana tahu ada duplikasi atau double entry dan lain-lain atau missing data yang intinya apa? Data itu harus clear dalam hal ini. Nah, sekarang kita sudah coba kemarin saya melihat tugas yang Anda kirim. Nah, tapi juga ada beberapa yang masih salah karena memang nanti soal ujiannya mirip-mirip seperti itu. Dengan waktu terbatas Anda harus bisa menganalisis dan juga menginterpretasikan data ini. Nah, saya coba share screen dan kita coba lihat penugasan yang minggu lalu kita bisa sampaikan kepada Anda. Oke. Ya. Oke. Coba direspon dulu kelihatan Pak enggak saya share screen ini. Apakah ini soalnya yang kemarin? Ya, kelihatan ya? Benar Pak, soal Ya, yang kemarin Pak. benar, ya. Oke, ini kita coba, langsung kita selesai. Nanti kita coba mana Anda menjadi yang ragu nanti. Nah, ini tahu enggak? Ini adalah contoh soal ya tahun sebelumnya. Ini pertanyaannya adalah gini, analisislah secara deskriptif univarian variabel status merokok dan berapa lama merokok responden dan interpretasikanlah hasilnya. Nah, ini berarti apa? Kalau kita melihat pertanyaan pertama ini, dan nanti Anda hati-hati, ini saya satu yang saya sampaikan kan, dan ini perlu Anda catat, karena soal itu beda-beda nanti. Yang perlu Anda catat adalah ini nih, instruksi ini, gunakanlah file. Nanti ada filenya macam-macam, nanti saya buat ada namanya ya data 1 atau data 2. Karena data juga bisa tersedia nanti di iLearn-nya. Kadang-kadang kalau mahasiswa buru-buru, yang dianalisis apa, yang data yang digunakan apa. Makanya saya sengaja di bold di gini. Karena juga ada soal yang lain datanya bukan ini, tapi mungkin bisa saja variabel yang dianalisis sama, tapi datanya beda. Karena dulu, bayangkan 3 kelas itu tidak mudah kalau di lab itu.
Kalau soalnya sama, apakah sakusuk dia. Tapi kalau soalnya berbeda antara satu komputer itu dia akan fokus saja. Nah, ini saya ingatkan, apalagi kita melalui daring ini nanti ketika soal instruksinya Anda baca yang di atas ini nih. Ini apa? Bicara ketelitian dalam analisis ini learning-nya itu adalah ketelitian. Ini saya kasih contoh ya. Saya pernah dulu kerja di waktu dulu kan masih terkenal tuh Nokia ya. Jadi sebelum waktu saya jadi asisten di UI itu sempat juga lah mencoba-coba melamar menjadi kayak supervisor di Nokia. Yang menariknya adalah gini, dari lamaran tuh ribuan ya, bertahapan ya. Ternyata yang lulus hanya 5 orang. 5 orang itu empat perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang laki-lakinya itu yang lulus adalah saya. Yang menarik adalah di tesnya itu, nanti Anda juga hati-hati nih ya, kalau bekerja di swasta, itu kadang-kadang tesnya aneh-aneh. Nah, jadi yang lucunya pas di tes itu, jadi kalau orang mau ujian kan dikasih soal ya, satu bundel gitu gini. Ternyata pas waktu kita tes itu, sebenarnya kalau namanya orang yang ujian kan pasti nervous, dia pasti takut. Tapi kadang-kadang ada waktunya dibatasi, buru-buru. Nah itu nggak pernah, kadang-kadang kita membaca namanya instruksinya. Melihat di atas meja, oh soalnya 500 waktunya cuma setengah jam, ya kita langsung jawab aja. Padahal apa? Instruksinya, Anda nggak boleh ngobrol kiri kanan, dan Anda nggak boleh berbicara, kalau selesai langsung aja keluar. Dan instruksinya di situ jelas. Yang dijawab semua pertanyaan cuma hanya satu soal. Nah sekarang saya tanya ke Anda, instruksi kemarin via emailnya apa? Kan ada ya formatnya kan, ada juga yang aneh-aneh yang ngirim gitu, yang tidak sesuai dengan formatnya seperti itu. Nah ini juga hati-hati, kenapa? Dalam manajemen analisis data, ketelitian itu menjadi ya kompetensi Anda gitu. Nah ini juga hati-hati nanti membaca soalnya. Nah coba Anda lihat, siapa yang bisa jawab ini? Coba Anda jawab. Analisislah secara deskriptif ini variabel status merokok dan berapa lama merokok responden. Kalau secara gamblang aja kita lihat, udah jelas nih pasti ini pasti yang dinilai adalah satu variabel. Pertanyaannya adalah bagaimana jenis data ini? Kalau kita lihat dari pertanyaan sebelum kita melihat datanya, apa yang bisa jawab? Nah, kalau kita analisis itu yang penting dulu kita pahami. Sama nanti ketika membuat skripsi di kerangka konsepnya, Anda bisa melihat, oh ini variabelnya apa. Nah, ini sama tadi di awal saya katakan, ini ada kriterianya apa tidak. Ini apakah kategorik apa numerik. Karena akan berbeda ya. Kalau analisis kategorik seperti ini, kalau dia numerik seperti ini. Dan perlu Anda pahami, yang banyak mahasiswa salah, ini saya coba stop screen, saya balik ke sini dulu. Ini yang paling banyak yang tidak ya kalau bahasa bahasa Betawinya apa? Nah ini kadang-kadang tidak mengajar bahwa nih kalau kita bicara data kategori, apa outcome atau parameter statistik yang akan kita gunakan nanti di dalam mentabulasikannya atau mendisplay jawaban dari analisis. Nah, ini Anda ingat ini. Kalau data kategori yang dikeluarkan adalah frekuensi, persentase, bisa melalui tabel atau melalui grafik, histogram, yang lain-lain. Nah, berbeda kalau bicara kita data numerik. Kalau numerik, parameter yang digunakan adalah mean, median, modus, 90% confident interval. Dan termasuk juga kalau nanti Anda menganalisis lebih analitik ya, distribusi normal atau kemiringan atau kemencengan menjadi penting. Ini harus Anda ingat betul nanti.
Jangan nanti buru-buru analisis, tapi Anda nggak tahu yang analisis ini nanti parameter yang digunakannya apa gitu. Yang salah itu saya lihat adalah datanya kategorik, tapi parameternya yang dikeluarkan adalah numerik. Bicara mean, median, dan modus. Itu kan jadi salah, atau nanti kebalik seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat pertanyaan ini, nah kita pahami, kalau bicara status merokok, dia pasti jelas status itu pasti ada kriteria dia merokok atau tidak merokok, kan gitu. Nah, kalau berapa lama? Nah, kata lama ini, ya pasti, ini jawabannya kan pasti Numerik, Pak. ya bisa jadi numerik, tapi bisa saja kategori kalau dia sudah diklasifikasikan. Apakah dia lebih dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Tapi kita belum tahu. Tapi setidak-tidaknya dari soal, ini seolah-olah ini numerik nih yang ini. Nah, kalau Anda berpikir, kalau status merokok, berarti saya mendisplaynya nanti, kalau dia kategorik, saya mendisplaynya adalah frekuensi atau persentase dalam hal ini. Nah, sedangkan kalau ini yang numerik, berarti parameter yang digunakan harus ada nilai mean, harus ada median, harus ada nilai apa namanya, ya tadi 90% confidence interval dalam hal itu. Nah, terus coba Anda ingat, kalau kita melakukan analisis, ini yang selanjutnya, jangan sampai salah nanti kalau Anda salah. Kalau kita melakukan analisis, di dalam nanti menjawab soal, yang display itu bukan output-nya, tapi mendisplay seperti ini. Kalau dia data kategori seperti ini tabelnya Anda buat. Kalau data numerik ya seperti ini tabelnya. Dan ini sesuai dengan standar bagaimana nanti Anda menulis atau mendisplay tabel ini di skripsi Anda atau di jurnal. Nah, tidak ada lagi yang garis yang namanya vertikal. Garis itu hanya horizontal 3 garis dasar ini. 1, 2, 3. Yang 1, 2 di atas itu untuk ya judul di dalam tabelnya, itu adalah yang di bawah di garis penutupnya. Seperti ini. Nah, ini penting Anda pahami. Jadi nanti kalau nanti di ujian, jangan nanti Anda copy paste saja, tapi Anda membuat tabelnya seperti ini. Nah, kalau bisa ada judul tabelnya, itu kan lebih lengkap, lebih sempurna jawabannya. Nah, jelas kalau tabel itu judul tabel di atas tabelnya, sedangkan kalau gambar atau grafik itu judulnya di bawah gambarnya. Itu ada standar dalam penulisan. Nah, jadi kita coba lihat, kita panggil di SPSS, kita coba sebentar, kita coba panggil datanya. Nah, jadi nanti kalau Anda paham, itu kan lebih mudah kita Jadi sebenarnya konsep itu menjadi penting. Kalau untuk aplikasi, kalau konsepnya Anda paham, apapun aplikasinya kan Anda kan lebih mudah menurut saya ya merunningnya. Mau pakai Stata, mau pakai ini. Nah, malah kita kadang-kadang kalau sudah jago itu tidak memikirkan lagi apapun jenis aplikasinya, kita bisa menganalisis itu seperti itu. Saya coba panggil datanya dulu. Oke, nanti kita lihat ya. Coba dipastikan apakah sudah. Karena memang kalau di aplikasi kadang-kadang nggak kelihatan ya. Karena memang kalau dibuka seperti kayak menu pop-up-nya satu lagi, yang satu laginya nggak muncul seperti itu. Oke, coba ya. Nanti direspon ya kalau kelihatan, nggak kelihatan. Karena memang ini keterbatasan di Zoom-nya. Oke, kelihatan ya datanya ya. Udah dipanggil. Kelihatan, Pak. Nah, oke, ini kan data yang kita gunakan, data.saf.
Jadi ingat ya, di bawah ini ada data view, ada variable view. Nah, data view ini datanya. Sedangkan kalau variable view, tentu kan ini adalah variable yang ada 30 variable. Ini sudah mungkin yang sudah dikategorikan ya. Nah, tentu kita lihat kalau kita bicara status rokok dan berapa lama merokok, kita bisa lihat di labelnya ini. Nah, ini seharusnya kan di SPSS nggak perlu lagi nih ditulis gitu loh. Ini sudah ada yang kita import dari Epidata. Nah, ada variabel rokok dan lama. Coba kita lihat. Kalau rokok berarti kan apakah Anda merokok. Nah, sedangkan kalau kita lihat statusnya di sini, itu dia adalah kriteria. Berarti ini kan kategori. Kalau kita lihat di di value labelnya ini kan iya dan tidak. Sedangkan yang lama, sudah berapa lama Anda merokok? Nah, ini kita hati-hati. Kalau dilihat dari sini, seolah-olah dia datanya kategori, karena di sini kan ininya nominal. Nah, tapi kalau kita ragu, kita lihat di data view. Nah, di data view itu, kita lihat, kita bisa memastikan bahwa bicara lama itu adalah, nah, berarti kan kita bisa lihat di sini. Datanya adalah ya numerik dalam hal ini. Nah, itu kita bisa rubah data ini ya measurement-nya ini adalah kita klik scale dalam hal ini. Nah, karena kita bicara berapa lama, termasuk juga nanti sama dengan berapa batang dalam hal ini. Nah, sederhananya adalah kalau kita mulai menganalisis, Anda ingat kita mulai kan ada di di menunya itu ada analyze, itu kan ada descriptive statistik. Nah, di analyze descriptive statistik itu kan ada banyak itu, ada frequencies, ada descriptive, ada explore gitu kan, ada cross tab di situ. Nah, kalau untuk data, ingat saja kalau kita bicara data kategori, nah tentu kan kita akan mengeluarkan yang namanya frekuensi. Nah, kita bisa coba kita klik frekuensi ini, dan itu kita bisa input. Ini coba saya stop screen. Ketika kita klik, nah itu tampilannya seperti ini. Di deskriptif analyze, deskriptif statistik, frekuensi, tampilannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita input, artinya ada variabel nomor apakah Anda merokok, variabel 16 ini status merokok ini. Nah, itu kalau kita lihat pilihannya, kalau ada di statistik itu kita klik statistik, itu kan tampilannya kan seperti ini. Karena memang tampilannya itu adalah seolah-olah parameternya yang banyak juga di situ ya parameter untuk data numerik gitu. Nah, ini dia. Nah, ada standar deviasi, ada minimum, maksimum. Nah, coba kalau kita tidak mengklik statistik, ini langsung saja kita klik OK, apa yang terjadi? Nah, kalau kita klik OK, nah di screenshot-nya itu adalah di output-nya itu bisa kelihatan seperti ini. Ini yang kita butuhkan. Jadi apa? Kalau bicara kategori ini yang paling mudah. Berarti ada yang merokok 44 orang, sedangkan yang tidak merokok ada 66 orang. Itu jumlahnya, sedangkan persentasenya 60%. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk yang satu lagi, yang berapa lama. Nah, tentu kita lebih mudah, bisa juga kita menggunakan yang klik analyze dan deskriptif statistik itu. Kita bisa menggunakan yang frekuensi juga. Nah, tapi kita mengklik yang ada statistik tadi. Ini coba kita keluarkan. Nah, karena dia bentuknya numerik yang yang berapa lama itu kita input. Nah, tentu kan tadi saya katakan kalau dia numerik, tentu kan parameternya kita butuh min, median.
Nah, setidak-tidaknya ini yang kita butuhkan dan standar deviasi minimum maksimum. Nah, keterbatasan yang di sini adalah dia tidak ada 95% confident interval. Sebentar, apa namanya? Nggak kelihatan di situ. Oke, ini tadi. Jadi kita akan mengklik ketika klik statistik tadi yang menu pop up yang pertama, nah kita akan mengaktifkan yang ini min, median, minimum, maksimum dan standar deviasi. Nah, yang tidak ada di sini adalah 95% confident interval. Nah, kalau ini kita coba klik continue, kita coba lihat output-nya apa yang terjadi. Nah, yang ada adalah bentar, nanti tadi. Oke. Belum kita klik OK ya, kita klik OK yang di sininya kita klik OK dulu yang apa namanya? Yang di sini. Kan tadi statistik sudah kita input apa kita checklist tadi yang tadi, habis itu kita close, kita klik OK yang ini. Nah, kita klik OK. Nah, tentu output-nya adalah kita bisa lihat di sini. Ini belum nih, maaf. Nah, jadi kelihatan ya yang ini ya. Oke. Nah, jadi kelemahannya kalau kita menggunakan yang deskriptif statistik yang frekuensi ini, dia bentuknya adalah nih min mediannya keluar dia, nih min median standar deviasi. Tapi apa yang membuat mahasiswa banyak yang salah itu adalah output yang seperti ini ditampilkan di display hasil outputnya, maksudnya di display interpretasi datanya. Nah, ini yang salah. Seharusnya data numerik nggak seperti ini. Kita nggak membutuhkan frekuensi orang yang artinya anggaplah 1 tahun, yang 2 tahun, kalau memang ini satuannya kan tahun ya, yang 30 tahun ada satu orang kan gitu. Kita nggak butuh ini. Yang kita butuhkan adalah berapa rata-ratanya lama dia merokok. Ya, anggaplah satuannya tahun, ya ini kan masih 5,9 tahun, mediannya 4. Nah, ada maksimum 3 tahun dia merokok lamanya, sedangkan ada minimum 1 tahun. Itu interpretasinya. Nah, cara yang kedua adalah, kita coba stop screen dalam hal ini. Nah, kalau untuk data numerik, saya lebih apa namanya? Kalau saya sarankan ke Anda, coba saya share screen. Itu lebih prefer kita menggunakan yang namanya coba kita klik apa namanya? Analyze descriptive statistik, kita menggunakan yang deskriptif. Yang apa namanya? Maaf, bukan deskriptif tapi kita menggunakan yang explore. Saya ulang lagi ya, Pak, klik analyze deskriptif statistik itu ada explore. Nah, di explore itu, nah saya coba stop screen karena sudah keluar menu pop-up-nya. Kalau kita klik explore itu, tampilannya seperti ini. Ada dependent list, ada factor list di sini. Nah, kenapa saya suka yang ini atau seharusnya ini yang Anda lebih prefer di sini? Nanti kalau berapa lama Anda bisa masuk ke dependent list-nya ini. Sedangkan yang display-nya Anda buat nggak apa-apa, nanti ada plot-nya, ada juga statistiknya. Nah, yang penting adalah nanti Anda klik di statistik ini, itu tampilannya seperti ini. Sebenarnya kita tidak perlu menceklis lagi, tapi secara otomatis dia sudah terchecklist. Karena apa? 95% confident interval itu ada di sini. Secara otomatis di Explore ini. Sudah ada dia. Intinya adalah apa? Kalau untuk data numerik, ini adalah parameter bukan parameter pada sampel tapi adalah parameter di populasi. Kita mengestimasikan sesungguhnya di populasi itu sekian gitu. Dipercayai 90% di populasi. Nah, itu makna dari interpretasi ketika kita menganalisis secara numerik dalam hal ini. Nah, ini kita klik continue saja karena tidak perlu di checklist karena memang sudah terchecklist secara secara default ya seperti itu. Nah, mungkin di plotnya kita bisa klik. Nah, di plotnya ini ketika kita klik di plot tampilannya seperti ini. Nah, ini sedikit kita tambahkan adalah berubah sini di box plotnya ini tampil yang dependent together ini, sedangkan steam and living nggak perlu, kita cukup yang histogram saja kita ubah di checklistnya, sedangkan
kita tambahkan normality probability test. Jadi intinya gini, ketika kita melakukan analisis numerik secara univariat, kita juga bisa mendapatkan status data numerik ini distribusinya gimana, normal apa tidak. Kan kalau bicara normal atau tidak itu kan khusus data yang sifatnya numerik. Nah, ini kita klik continue. Nah, ini kita tinggal klik oke. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Anda lihat. Hasil tadi ini juga sama sebenarnya, tapi berbedanya adalah karena kita menggunakan explore ini, kita mendapatkan nilai lower dan nilai uppernya. Artinya batas limit dari yang terendah dan tertinggi. Nah, kita dapat nilai median, kita mendapatkan nilai standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Ini kan juga sama tadi. Berapa lama itu adalah yang paling maksimum itu berarti ada yang di sampel kita itu ada 30 tahun dia orang lamanya merokok, ada yang 1 tahun. Dan rata-rata dia merokok adalah berapa? Minnya 5,93 tahun. Sedangkan nilai tengahnya adalah 4 tahun. Nah, kalau interpretasinya, nah artinya coba Anda catat. Kalau cara interpretasi gini, Anda bisa menginterpretasikan berdasarkan analisis deskriptif. Nah, seperti itu Anda menulisnya nanti di ujian. Diperoleh rata-rata lama merokok responden adalah 5,93 tahun kalau misalnya satunya tahun. Titik itu dulu kan. Nah, sedangkan lama responden merokok terendah adalah 1 tahun, sedangkan yang tertinggi adalah 30 tahun. Nah, ini kalau kita coba interpretasikan. Nah, baru kita bisa menginterpretasikan di populasinya. Nah, dari estimasi interval gitu kan, diperoleh rata-rata dipercayai seperti itu. Coba ulang lagi, kan berdasarkan estimasi interval dipercayai 90%. Rata-rata lama merokok responden antara 4,17 sampai 7,69 tahun seperti itu. Jadi ingat ya, dipercayai 90% di populasi. Nah, seperti itu, bukan di sampel lagi, di populasi. Karena apa? 90% confident interval ini adalah parameter estimasi pada populasi, bukan pada sampel. Nah, kalau sampel yang tadi, rata-ratanya Anda dapatkan 5,93 ini di sampel kita. Sedangkan ini adalah, makanya disebut di sini 90% confident interval for mean, nah, kan gitu. Jadi artinya inferensial yang kita lakukan terhadap sampel terhadap populasi. Nah itu, jadi makna dari 90% confident interval itu adalah tingkat kepercayaan atau tadi yang dipercayai 90% di populasi adalah dari 4,17 sampai 7,69. Nah, oke, coba Anda catat betul yang ini. Nah, apa maknanya? Nah, ini saya kasih kuncian ya kalau Anda jago nanti di di statistik. Coba lihat. Jadi, kalau Anda jadi dosen, ini saya ajarkan Anda jadi dosen. Anda bisa melihat mudah penelitian mahasiswa ini benar apa tidak, gampang saja. Coba lihat. Kalau didapatkan rata-rata di sampelnya lama merokoknya 5,93 tahun, sedangkan di populasi rank intervalnya 4 sampai 7,69. Berarti apa? Secara presisi ini bagus gitu. Artinya apa? Hebat dia mengestimasi bahwa sampelnya dia, anggaplah tadi berapa sampelnya, 110 orang.
didapatkan rata-ratanya adalah 5,9. Padahal di populasi itu diperkirakan atau diestimasikan yang dipercayai selama 90% di populasi antara rentang 4,17 sampai 7,69. Nah, ini nanti Anda coba lihat aja nanti Pak, Anda melakukan menganalisis data, lihat aja nanti. Kadang-kadang ada mahasiswa rata-ratanya 5, anggaplah 5,9. Tapi nanti ada range intervalnya 3 sampai 100, kan bingung itu, terlalu lebar presisinya. Artinya nggak tepat, nggak precise dia mengestimasi gitu. Nah, sekarang kita coba kasih contoh yang yang lain coba. Saya coba kasih contoh yang yang lain. Nah, kita coba lihat yang di slide. Oke, coba Anda lihat ini. Siapa yang bisa melihat maknanya di sini? Coba lihat. Kita ambil yang deskriptif yang umur ini. Rata-rata umur 3,9. Kan nanti display kan seperti ini. Sedangkan mediannya 40, sedangkan standar deviasinya ini. Nah, coba Anda lihat di populasi itu adalah 38,25 sampai 41,54. Ya kan? Nah, ini secara ini kan bagus presisinya. Tapi ada yang aneh, apa yang aneh kira-kira? Siapa yang bisa menemukan yang aneh di sini? Izin menjawab, Pak. Ya, apa? Rentang min dan max-nya itu terlalu jauh, Pak. Ya. Karena untuk statistik deskriptif umur, saya rasa untuk anak 5 tahun mungkin tidak cocok begitu, Pak. Jadi sampelnya, Pak. Nah, jadi gini, kalau dalam rentang intervalnya tidak ada masalah, tapi dalam konteks di sampelnya ini menjadi pertanyaan kita. Kok ada responden umurnya 5 tahun? Makanya gunanya kita melihat nilai min dan maksimum itu dibutuhkan dalam parameter, itu adalah salah satu kunci untuk kita melihat detailnya. Ini saya ambil ini data dari mahasiswa ini dulu. Ketika kita mencoba itu, kok ada sampelnya 5 tahun? Bagaimana Anda mewawancara anak 5 tahun? Sedangkan pertanyaan Anda mengenai, ya anggaplah waktu itu bicara merokok misalnya. Coba Anda bayangkan, kalau Anda punya data yang seperti ini pas ujian skripsi, kira-kira apa jawaban Anda? Kadang-kadang kita ya kadang-kadang ya saya sebagai penguji gitu kan, pembimbing kadang-kadang ya malu juga. Tapi biasanya mahasiswa kan ngelesnya gini aja, Pak, oh ya salah entry Pak, oh ya ini Pak. Tapi nanti kalau satu ketemu, oke, ketemu lagi yang lain, apakah masih bisa dipercaya? Nah ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana Anda, ya sama saya katakan tadi, dulu ada tuh mahasiswa dari jurusannya itu, Case Pro atau apa, dia bilang, kok ada sih laki-laki yang hamil gitu. Ketemu lagi responden yang berikutnya hamil lagi laki-lakinya. Orang nggak percaya lagi. Nah, itu yang jadi penting dalam hal ini. Nah, sedangkan kita lihat presisi ininya kan umurnya 39,9, berarti kan di sampel itu berada di antara rentang 38,25 sampai 41. Nah, bayangin misalnya kalau dapatnya lowernya 38,25, oke, tapi nanti di sininya 100 gitu. Akan aneh juga itu. Makanya di kita adalah yang lebih dipercaya bukan p-value-nya, tapi 90% confidence interval-nya menjadi penting kita pahami. Oke, nah itu yang pertama. Nah, terus kembali lagi ke soal tadi. Mana soal? Nah, pertanyaannya adalah, nah, ya interpretasikan, dia bisa interpretasikan yang tadi. Nah, terus kita coba jawab pertanyaan nomor 2. Ini agak berat pertanyaan nomor 2 ini. Dari analisis, nah ini kan sebenarnya kan nggak apa namanya, nggak menganalisis, tapi ini pertanyaan bagaimana kemampuan kita menganalisis di apa namanya di hasil itu, bagaimana kita mampu menginterpretasikannya. Jadi
pada nomor, apakah jumlah responden merokok berbeda dengan jumlah responden yang menjawab berapa lama responden merokok? Jika berbeda, apa interpretasinya dengan kedua data ini? Dan jika tidak berbeda, apa interpretasinya? Seperti itu. Nah, ini penting kita jawab dalam hal ini. Nah, sekarang kita jawab bagaimana? Berapa jumlah responden merokok berbeda dengan jumlah responden yang menjawab berapa lama responden merokok. Nah, kita tinggal lihat di output yang tadi. Nah, ini kan ada dua output. Yang pertama apa? Kita melihat yang kita lihat tadi kan ini. Dari sini, ini sebentar. Dari sini kan kita bisa lihat orang yang nggak merokok berapa? 66 orang. Ya kan? Sedangkan yang merokok adalah 44 orang. Ya kan? Nah, seharusnya adalah Pak, kalau ini datanya benar, seharusnya ketika ada pertanyaan berapa lama Anda merokok, seharusnya yang valid menjawabnya adalah 44 orang. Di sini kita bisa lihat. Valid 44 dan missing 66. Ya wajar saja missing. Yang missing ini adalah apa? Orang yang tidak merokok. Nanti bisa saja saya buat pertanyaan di soalnya gini. Coba interpretasikan apa makna missing pada variabel analisis sudah berapa lama Anda merokok. Ya, jawabannya tepat. Missing dalam itu adalah orang yang tidak merokok. Dia tidak mungkin menjawab dia berapa lama Anda merokok. Nah, itu tepat jawabannya. Berarti apa? Ini kan konsisten ini. Dua variabel ini. Ini variabel yang merokok ini adalah yang berapa lamanya. Berarti kan jumlahnya 44 dan 44 juga dalam hal ini. Oke. Nah, itu Anda bisa nanti menginterpretasikan bahwa dari pertanyaan ini adalah bahwa jumlah responden yang merokok tidak berbeda dengan jumlah responden yang menjawab yang valid dalam hal ini berapa lama responden merokok. Artinya ini kan konsisten dalam orang yang merokok menjawab dia berapa lama dia merokok dalam hal ini. Nah, oke. Nah, coba Anda paham ini. Nanti kan bisa saja pertanyaan saya ini belum nanti yang berapa batangnya. Bisa saja nanti soal yang berikut nanti di UAS kita yang saya tanyakan berapa batang lagi. Cocok nggak dengan jumlah yang responden yang merokok dalam hal ini. Oke. Nah, yang menarik adalah yang nomor 3. Saya melihat agak beragam yang saya lihat di teman-teman membuatnya. Nah, ini adalah klasifikasikanlah variabel IMT berdasarkan klasifikasi berikut. Nah, di sini ya ini dibutuhkan coding. Nah, sekarang saya coba Anda jawab dulu. Ini kira-kira bagaimana kita membuat kategorinya? Siapa yang bisa jawab? Gimana kira-kira? Nah, banyak mahasiswa terjebak nih namanya juga soal ya kita ya itulah kadang-kadang butuh analisis itu. Nah, banyak mahasiswa karena di sini gini, IMT yang akan dianalisis ini itu adalah datanya numerik gitu. Sedangkan yang yang akan dibuat adalah dia kategorik dalam hal ini kriterianya. Ini enggak? Artinya apa? Anda mentransformasikan data dari numerik menjadi kategorik. Nah, kategorik ini yang menjadi banyak. Kalau kita kategorik berarti kan ada kriteria yang kita mengklasifikasikan. Ini sudah ada kriteria itu. Nah, dia sebenarnya ada nilai yang sempurna, ada yang agak kurang lah seperti itu. Nah, banyak mahasiswa membuat itu kriterianya dibuat 5 seperti ini, gizi kurang, malah berdasarkan IMT yang kriteria ini. Padahal di sini yang kita inginkan adalah sebenarnya hanya 3 kriteria. Dia gizi kurang, baik, dan lebih. Bukan 5 yang dibuat seperti ini.
Paham ya? Kecuali gini, ini coba saya stop screen. Kecuali soalnya nanti yang kita minta adalah mana dia tadi? Sebentar. Nah, kecuali seperti ini. Yang akan kita buat itu seperti ini. Nah, berbeda misalnya, saya mengklasifikasikannya misalnya IMT. Nah, yang status gizi ini saya hapus kolomnya. Kecuali dibuat kategori sangat kurus, normal, gemuk, dan sangat gemuk. Ini jelas dia 5 kriterianya. Kalau yang ini kan bicara gizi kurang. Ini kan sama nih, kurang dan kurang. Artinya dianggap dia ya di bawah 17 atau kurang dari 17 itu dia dianggap kurang. Dan lebih antara 18,6 sampai 25. Dan sedangkan yang itu yang baik ya, yang lebih adalah lebih dari 5,1. Ya, lebih karena memang kalau kita klasifikasikan kalau dia memang sangat kurus, normal, gemuk dan sangat gemuk ya bisa 5 kriteria tersebut. Nah, caranya adalah kalau yang ini kita tinggal klasifikasikan. Anda ingat untuk membuat itu kan ada namanya data ya di transform ya, kita ambil di SPSS itu sebelah data itu ada transform. Itu ada 2 perbedaan, ada record into same variable, ada record into different variable. Nah, saya sarankan Anda membuat namanya record into different variable. Artinya kita membuat atau merecord meng-create variable yang baru gitu dengan kriteria yang tadi. Nah, itu mudah, kita coba tampilkan seperti ini. Ketika kita klik, itu adalah tampilan seperti ini. Nah, klik tadi ya, di transform, itu ada record into different variable. Nah, itu di IMT, kita klik IMT. Nah, saya masuk di sini. Nah, itu kita klik di sini namanya apa? Nama variabelnya. Bukan nama labelnya. Ini kita mudahkan aja, buat aja IMT underscore K. Karena K itu kita anggap aja ini udah bentuk kategoriknya. Nah, kalau mau labelnya kita buat IMT ya kategorik seperti itu. Nah, kita klik change. Nanti sudah berubah IMT ke IMT underscore K. Nah, itu kan ada old new value. Nah, old new value ini yang kita klik untuk kita membuat klasifikasi itu gitu. Nah, ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini perlu kita hati-hati. Nah, di dalam ini tentu kita melihat dulu yang dari yang tadi saya katakan klasifikasi dari IMT tadi. Nah, nggak apa-apa kalau Anda membuat 5 ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin menyederhanakan, kalau kita tentu yang diinginkan sebenarnya kan cuma 3 saja. Berapa gizi kurang, berapa gizi baik, berapa gizi lebih, kan gitu. Nah, berarti kan gizi kurang itu dia 17 sampai artinya kurang atau sama 17 itu gizi kurang. Kurang atau sama 17. Nah, biasanya kalau untuk berisiko kita angkanya lebih kecil. Nah, kalau kita lihat konteks dalam hal ini, kita bisa buat di klasifikasi ini. Nah, kebetulan kan adanya kan nilainya value yang sama. Nah, ini range-nya itu kan masuk di situ. Nah, ini kita bisa buat. Nah, pertama adalah kalau untuk dia range-nya 17 sama tadi ya atau kurang itu, yang pertama adalah itu kita buat
mengcover nilai 17 dulu. Itu kita bisa buat nilainya di sini adalah kita anggap codingnya 1. Kita add di sini. Nah, baru kita pilih adalah rank-nya yang kurang dari 17. Berarti rank lowest drop value di sini. Berarti ini 17. Ini juga kita coding adalah 1. Karena mana tahu ada nilainya yang kalau yang kurang jelas ya, atau yang sama 17 kalau kita tidak buat dia tidak tercover karena yang di sini adalah yang hanya kurang dari 17 gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tadi kita bisa lihat berarti kan range antara 18,6 sampai 25. Ya kan? Nah, 18, apa namanya? Oh, itu bukan 17, 17 sampai 18,5. Maaf, itu 17 sampai 18,5. Berarti dibuat di sini bukan apa namanya, maaf, saya coba rubah lagi, saya salah tadi apa, di situ 17 kan sampai 18,5. Nah, artinya kan yang dianggap kurang itu kan di bawah 18,5, ya enggak? Nah, 18,5 itu kita buat value-nya di sini seharusnya 18,5. Ini yang 1. Ya kan? Nah, dan di sini adalah 18,5. Ini 1. Karena apa? Itu sudah tercover 17 dan yang kurang 17 juga gitu. Nah, yang selanjutnya baru kan yang yang kedua itu adalah tadi 18,6 sampai 25. Itu yang gizi baik. Nah, berarti apa? Itu kita buat adalah yang kurang dari 25 dan juga kita bisa juga buat pakai rank di sini. Kalau yang nomor 2 itu bisa kita buat rank. Artinya 6 sampai 25. Oke. Nah, karena di situ kan sampai 25. Oke, ya enggak? 25 kan 18,6 sampai 25. Oke. Nah, ini kita coding 1. Coding 2. 14,6 sampai 25. Ini kita coding 2. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini yang paling mudah, yang terakhir itu ya artinya di atas 25. Itu yang lebih kan? Nah, itu tinggal kita buat yang di sini. 25 yang highest ini range-nya. 25. Ini kita coding 3. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, karena memang ya kadang-kadang tergantung kombinasi yang ada di all value-nya ini. Intinya adalah kalau ini yang nilai missing, ini yang nilai yang sesuai berapa kita coding, dan ini adalah nilai yang pakai range. Tapi yang ingat adalah jangan sampai nanti dia sudah tercover di sini, tapi nanti ada tercover lagi di sini, jangan gitu. Nanti akan missing dia, akan tidak ada klasifikasinya datanya gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, karena memang kalau yang 18,5 ini untuk antisipasi kalau nanti ada nilai IMT-nya itu persis 18,5. Ya kan? Ya enggak? Gitu kan? Nah, yang kedua adalah kalau Pak, pertanyaannya kenapa kita nggak buat range saja Pak 17 sampai 18,5 untuk gizi kurang? Nah, perlu diingat kenapa kita tidak bisa buat range karena bagaimana mengcover yang kurang dari 17 kan gitu. Makanya kita buat adalah nanti kan yang kurang dari 18,5 ini kan tercover semua. Yang lowest terus 18,5. Tapi menjadi permasalahan adalah kalau nanti ada nilainya yang persis 18,5 ini nggak tercover di sini. Paham ya? Nah, itu tercover adalah di sini nanti. Nah, sedangkan yang lain kalau 25 ya dia tercover di sini karena 18,6 sampai 25. Yang di atas 25 yang di sini covernya. Oke. Nah, kira ini kita klik continue. Nah, kalau sudah di sini ya kan, itu tinggal klik oke. Ya. Kalau sudah kita klik oke, nah kita pastikan dulu di variable view-nya
kita bisa lihat. Nah, ini kan sudah ada IMT kategorik yang di bawah. Ini kita klik di value-nya. Di value label ini, satu kita buat gizi kurang, dua adalah gizi baik. Ini tadi yang sudah kita klik tadi seperti ini ya. Oke. Dua kita buat gizi baik, ini nggak kelihatan tadi. Tiga adalah gizi lebih. Nah, karena Pak, kenapa kok ada 000 Pak? Ini kan desimal, nanti kita rubah. Ini kita klik OK. Nah, di share screen gitu sudah bisa lihat. Nah, ini kita rubah di sini adalah nih desimal. Kita akan jadikan 0. Nah, kalau udah ragu, kita bisa klik nanti di data view-nya. Di data view itu kita bisa lihat nih. Setidak-tidaknya kita lihat di data view itu, ini sudah tercoding dia, IMT-nya. Dan tidak ada yang missing. 13 kan 22 nih. Nah, tinggal nanti di analyze. Nah, kita gampang. Kalau untuk data coding kita analisis. Dan ingat, analisis tadi apa? Kalau kita bicara deskriptif kategorik ya mungkin kita klik frekuensi saja. Karena parameternya frekuensi dan persentase kan. Nah, ini kita klik IMT. Kita klik tadi apa? Di sini. Kita klik ya, masuk IMT kategori. Nah, kita klik. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, siapa yang disoal yang benar ini? Kemarin yang latihan. Ini hasilnya. 18,2% untuk gizi kurang, sedangkan yang gizi baik 76,4 dan gizi lebih adalah 5,5. Oke, nah seperti itu. Nah, tapi kalau ingin yang membuat klasifikasinya 5 itu juga benar ya. Yang penting nanti cocok gitu loh. Ketika apa namanya ininya dijumlahkan proporsinya kan sama, itu nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya katakan tentu kan lebih sempurna kita bisa memastikan bahwa apa namanya. Ya, kalau nanti ada membuat 5 ini tinggal dijumlahin aja yang gizi kurang dengan gizi kurang ini berapa proporsi atau jumlah respondennya. Itu juga bisa dari situ. Nah, Anda ingat coding angka terendah adalah gizi kurang karena memang itu yang berisiko kalau di SPSS seperti itu. Nah, jadi angka yang kecil gitu. Misalnya kalau mulai dari 0 ya gizi kurang berarti 0, gizi baik 1, gizi lebih bisa 2 atau 1 2 3 yang tadi. Oke. Nah, saya kira kalau ini minggu depan saya akan bahas karena ini sudah masuk ke analitik. Ini untuk sementara untuk kita coba yang deskriptif ini dulu biar kita tidak campur. Oke. Ya. Baik, saya kira itu dulu ada semua. Mudah-mudahan ke depan bisa Anda coba latihan lagi, coba Anda oprek-oprek data-data yang sudah yang kita kirim itu Anda bisa mensimulasikan yang lain untuk latihan khusus untuk yang deskriptif ini variat ini dan baik kategorik dan numerik. Nah, kesimpulan saya adalah yang ini. Tadi kesimpulannya gini. Yang penting biar nanti Anda tidak karena memang dibuktikan itu nanti pas di ujian. Oke. Nah, kesimpulan kita adalah nah, jadi yang penting adalah pertama ini tadi. Coba balik lagi. Pertama ini, pastikan kalau bicara univariat atau deskriptif satu karakteristik variabel pastikan dan membaca soal ini yang bahkan data kategorik atau numerik.
Anda tidak bisa hanya melihat di soal saja, tapi melihat detail di di datanya untuk memastikan bahwa apakah ini kategorik atau numerik. Terus yang kedua adalah apa parameter yang akan di-display. Bicara frekuensi, ya jelas nanti Anda klik di Analyze Descriptive Statistic Frequencies. Pasti akan muncul persentase. Kalau kita bicara numerik, apa kuncinya tadi adalah kita bisa mengklik data Analyze Descriptive Statistic, itu adalah explore di situ. Anda tidak perlu mengotak-atik yang lain, tapi di situ akan muncul adalah mean, median, modus, dan 90% confidence interval. Nah, yang kedua adalah ini. Cara mendisplaynya itu adalah seperti ini. Untuk data kategorik cukup ini, frekuensi, persentase, dan kumulatif persennya. Sedangkan untuk data numerik yang sifatnya numerik, itu pastikan bahwa ada mean, median, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan ditambah nilai lower bound dan upper bound-nya. Itu untuk khusus 90% confidence interval. Dan dipastikan bahwa interpretasikan secara sederhana, jangan mengulang apa yang ada di tabel, tapi menemukan informasinya. Antara nilai parameter di sampel, ini adalah parameter di sampel, sedangkan ini adalah parameter di populasi. Nah, saya kira itu kesimpulan kita. Nah, kita coba minggu depan kita coba explore yang lain, nanti bicara grafik dan analisis bivariat minggu-minggu berikutnya. Dan saya kira pastikan ya untuk tatap muka dan juga nanti video ini kita ulang, Anda bisa melihat lagi dan mempelajari lagi untuk di melalui YouTube. Mudah-mudahan Anda bisa mengulang dan saya kira canggih nanti ke depan untuk analisis. Ini belum bicara aplikasi yang lain. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita coba upload ke island-nya, yang juga bahan-bahan yang lain seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.